pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada di Dinas Sosial tahun 2024. Maksud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Sosial. Alhamdulillah hari ini kami melaksanakan sosialisasi pendampingan untuk pencegahan tindakan kekerasan di lembaga kesejahteraan sosial, khususnya untuk lembaga kesejahteraan sosial anak. Karena ya tujuan kami yang pertama memang ini sebagai upaya kami untuk preventif supaya tidak terjadi malpraktek di pengelolaan lembaga kesehatan sosial di Kabupaten Magetan. Karena ya kita tahu bersama di samping yang kedua ini adalah sebagai bagian memberikan gambaran kepada teman-teman pengelola LKS supaya mereka paham. Kami hari ini mengundang di beberapa narasumber termasuk Bapak PJ Bupati yang nanti akan menyampaikan kebijakan terkait dengan penanganan tindakan kekerasan di LKSA. Kemudian dari kepolisian menyampaikan pencegahan kekerasan dari aspek hukum. Kemudian dari Dinas KB dan Perlindungan Perempuan dan Anak akan menyampaikan upaya-upaya untuk perlindungan anak. Kemudian dari Dinas Sosial sendiri nanti akan terkait dengan bagaimana pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial anak. Gitu. Tujuan yang kedua, kami juga menghadirkan di samping teman-teman pengelola LKSA, kami menghadirkan pendamping sosial dari TKSK, dari Karang Taruna, yang memang mereka juga perlu tahu karena di Kabupaten Magetan ini ada 22 lembaga kesejahteraan sosial anak semacam panti asuhan yang memang kalau kami total itu dari 22 itu sudah di angka hampir 1.300 Pak untuk anak-anak yang menginap di sana di panti itu, sehingga bisa jadi pendamping yang sampai dengan saat ini belum langsung terjun ya, karena Dinas Sosial itu juga punya kewenangan dan punya hak juga untuk memberikan pendampingan, kemudian pemantauan kepada proses pengelolaan LKS, sehingga kejadian-kejadian yang kemarin kita tahu bersama yang cukup viral itu mudah-mudahan tidak terulang lagi. Ya. Pendampingan dalam arti kita terus mendampingi bagaimana anak itu sebenarnya prinsipnya hanya kan LKS itu macam-macam Mas permasalahannya. Satu sisi karena saking banyaknya yang diasuh sehingga tenaga pengasuhnya atau pembinanya kurang, sehingga ini yang mungkin perlu dukungan dari teman-teman di luar gitu ya. Walaupun secara standar pengelolaan LKS itu kan sudah ada nih, satu orang pengasuh itu maksimal harusnya mendampingi 10 anak. 1:10 harusnya gitu. Tapi ternyata prakteknya juga ya tidak semuanya gitu. Makanya harapan kami dengan kegiatan ini pun mudah-mudahan LKSA nanti sudah bisa berproses untuk menuju ke standar nasional gitu ya, termasuk proses akreditasinya gitu ya, LKSA-nya gitu. Termasuk untuk teman-teman pendamping sendiri ya, karena di luar 22 itu saya yakin masih ada beberapa yang juga melakukan pengasuhan atau pembinaan terhadap anak tetapi belum memiliki ya STP, surat tanda tercatat dari Dinas Sosial Provinsi, apalagi sampai terakreditasi. Selama ini adakah kendala di dalam menuju ke nasional tadi? Ya tadi Mas, prinsipnya mereka secara sarana prasarana kemudian persyaratan administrasi sebenarnya sudah memungkinkan gitu ya, karena dari 22 LKSA itu semuanya sudah punya STP, surat tanda tercatat dari
provinsi, dinas sosial provinsi. Cuma dari 22 itu masih ada sekitar 7-an yang belum terakreditasi, dan yang sisanya dari 15 yang sudah terakreditasi itu sudah harusnya reakreditasi karena sudah lewat waktu, sudah kadaluarsa akreditasinya ya. Hambatan terbesarnya ya tadi mungkin bisa jadi dari pengelolanya atau pengasuhnya yang kurang ya, dan yang diasuh itu terlalu banyak gitu Mas. Makanya kami ini menyertakan bersama dengan teman-teman pendamping, mudah-mudahan bisa berkolaborasi bareng. di bawah nanti. Oke, Mas Bud. Oke, Terima kasih. sama-sama. Pelajarannya Makasih. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang BPPA dan apresiasi dan menyambut baik melalui pelaksanaan sosialisasi ini. Saya tekankan jadi atau terulang kejadian yang sama, terutama di Kabupaten Magetan. Saya sangat berharap Bapak Ibu menjadi agen terkait pelatihan ini Pak, harusnya seperti apa ini? Ada beberapa kasus juga yang terjadi di Magetan ini, seperti apa agar tidak terulang lagi? Iya, makanya kita penting untuk membuat satu kegiatan seperti sosialisasi ya, jadi juga pemahaman para yang perangkat yang ada di kecamatan khususnya untuk LKS-nya bisa minta tolong peran dinas sosial bisa betul-betul dilaksanakan baik sehingga untuk mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak maupun juga perempuan yang mana beberapa waktu yang lalu memang viral di Magetan ya terhadap kasus-kasus ini, dan proses hukum yang sudah dijalankan masih berproses tentunya. Kemarin kan ada di di salah satu pondok ya masalah ya menjadi viral, tentunya menjadi masukan berharga bagi kami untuk bagaimana kasus-kasus yang serupa tidak boleh lagi terjadi di Magetan. Makanya para peserta yang ada di Kaltara pada hari ini diberi pembekalan ya, pembekalan bagaimana caranya supaya ini mereka itu di lapangan betul-betul jalan, betul-betul sesuai dengan aturan yang berlaku itu. Mari kita sama-sama awasi itu. Kami dengan berharap dari dinas sosial dalam hal ini bisa membantu ya dalam kasus terjadinya kekerasan yang ada di Magetan. Terima kasih. Kalau pengawasan Pak juga ini Pak agar ini tidak terulang, seperti apa yang dilakukan pemerintah daerah? Nah, pengawasan tentunya nanti kita bersama-sama Pak ya. Jadi tidak harus kita menunggu laporan ya, menunggu laporan begitu ada korban baru kita cukup seperti pemadam kebakaran. Tentunya harapan ini dinas sosial ya yang mempunyai leading sektornya itu memantau, monitoring kasus-kasus yang ada di khususnya di Magetan. Konsekuensi hukum Pak ini kan cukup ringan gitu, nah cuman tuntutannya 3 tahun ini kan, apakah ini juga pengaruh sebetulnya untuk biar bisa mencegah mungkin diperberat atau apa untuk konsekuensi atau sanksi terhadap pelaku? Ya saya pikir saya setuju ya, kasus-kasus ini nggak bisa diringankan supaya nggak berulang-ulang loh tuh. Hukuman itu kalau memang itu sangat berlapis harusnya itu, kekerasan terhadap anak-anak perempuan juga itu. Bahwa sekarang ya Bapak Ibu semuanya bahwa sekarang kan sudah ada menteri yang baru loh. Nah, kita lihat nanti gimana aksi dari menteri yang baru ini terhadap kasus kekerasan anak dan perempuan yang ada di Indonesia. Kita tunggu nanti gimana peraturan menterinya seperti apa itu.